Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Bang Apri TV. Jadi pada kesempatan video kali ini gue bakal berbagi pengalaman mengenai galbay di aplikasi Shopee ya. Jadi gue sebelum menjelaskan pengalaman gue mengenai galbay di aplikasi Shopee, di sini gue ada sedikit masukan kepada kalian ya. Jadi buat kalian yang mungkin sedang melakukan galbay atau ancang-ancang ingin melakukan galbay, kalian ini simak video ini sampai habis supaya kalian mengetahui resikonya apa aja dan kedepannya seperti apa. Jadi sebenarnya untuk melakukan galbay itu oke-oke aja teman-teman, ketika memang kita sudah memantapkan diri untuk melakukan galbay. Karena ngapa? Karena ada beberapa resiko yang akan kita terima ketika kita melakukan galbay. Oke, yang pertama pasti data kita akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist ya, melalui perbankan ataupun lain sebagainya. Yang artinya nantinya kita tidak dapat mengajukan pinjaman lagi di perbankan ataupun di pinjaman online lainnya. Ya, kalau misal pun kita mengajukan pinjaman menggunakan data busuk dan di ACC, itu hoki-hokian aja teman-teman. Dan yang kedua, ini kita tidak bisa melakukan kredit kendaraan ataupun mengambil kur dan lain sebagainya. Ini tidak bisa lagi teman-teman, karena daftar nama kita sudah masuk ke Slik OJK. Jadi udah sulit teman-teman. Bisa nggak diperbaiki? Ya sebenarnya bisa ya, dengan cara melunaskan hutang-hutang kita, tetapi itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Oke, lalu untuk resiko lainnya apalagi Bang? Sebenarnya untuk resiko melakukan galbay di aplikasi pinjol OJK yaitu cuma masuk ke daftar hitam dan nama kita masuk ke Slik ya gitu ya. Jadi tidak ada resiko lainnya. Tetapi di sini gua akan berbagi pengalaman mengenai galbay di aplikasi Shopee ya. Ya lebih tepatnya di S-Pinjam. Jadi gua melakukan galbay di aplikasi Shopee udah kurang lebih 1 tahun lebih ya. Dan resiko yang gue terima hingga saat ini. Jadi untuk resiko yang gue terima mengenai galbay di aplikasi Shopee itu hanya diteror. Jadi di bulan pertama gue melakukan galbay ya udah telat, itu diteror oleh DC WhatsApp ya, yang melakukan penelponan ataupun menghubungi melalui WhatsApp yang mengatakan ingin ada DC yang datang ke rumah. Itu banyak banget teroran seperti itu teman-teman. Lalu apa yang gue ambil? Yang gue ambil setelah gue mendapatkan teroran seperti itu, gue abaikan aja teman-teman. Jadi kalau kalian mengetahui yang namanya fitur handphone itu kan kita bisa gunakan menggunakan WhatsApp seperti WhatsApp GB dan lain sebagainya ya, yang dapat kita lihat tanpa dibaca atau terlihat tanda biru di handphone si pengirim ya. Kalau memang mental kalian ini kuat melakukan galbay, ya kalian bisa baca-baca aja pesan yang dikirimkan oleh DC WhatsApp dari pinjol yang mungkin kalian galbaykan. Tetapi kalau memang mental kalian tidak kuat, kalian tidak perlu merespon itu ya. Jadi ketika memang kalian sudah memantapkan diri untuk melakukan galbay, kalian itu sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya DC, mau itu DC WA ya, pokoknya DC yang melakukan teroran melalui sosial media. Dan kalian juga tidak memperdulikan DC pinjol ataupun FC lapangan yang ingin datang ke rumah ya. Jadi kalaupun kalian didatangi DC ke rumah, kalian cukup katakan aja memang kalian belum mampu melakukan pembayaran, cukup seperti itu aja, dan katakan nanti saya akan lunaskan ketika memang saya sudah ada uangnya. Tidak perlu berbelit-belit, kalian cukup katakan itu aja. Dan sekali lagi gue ingatkan, jangan pernah melakukan pembayaran secara cash kepada DC di rumah kalian, karena itu tidak memotong sama sekali hutang kalian. Dari pengalaman ini teman-teman, dari mulai teror-teror adanya DC yang datang ke rumah, sepengalaman gue sendiri di aplikasi Shopee ya, gue melakukan galbay itu udah ada mungkin sekitar kalau gue katakan ada puluhan kali dia mengatakan ingin datang ke rumah, dan nyatanya sampai detik ini tidak pernah ada DC yang ke rumah. Mengapa gue ada pengalaman didatangi DC mengatakan bahwa tidak mampu melakukan pembayaran?
Karena yang gue galbaikan tidak hanya dari aplikasi Shopee gitu. Jadi ada aplikasi-aplikasi pinjol lainnya yang memang DC datang ke rumah. Gue hanya mengatakan itu aja. Jadi kalian bisa gunakan trik itu teman-teman. Nah jadi kalau misal pun kalian galbay di aplikasi Shopee, ya kalian cukup katakan seperti itu ketika DC datang ke rumah. Tetapi kalau misal pun hanya melakukan teror melalui WhatsApp, telepon, SMS, itu kalian cukup diamkan aja, nggak usah diperdulikan teman-teman. Dan kalian juga mengetahui kalau misal pun kita sudah melakukan galbay melebihi 90 hari, itu sudah dihanguskan. Dalam artian itu sudah dilunaskan teman-teman ya. Seperti yang gue sampaikan kemarin. Jadi ketika kita melakukan galbay ya sebenarnya sudah melewati 91 hari itu sudah hangus. Yang artinya hutang-hutang kita ini sudah dilunasi oleh asuransi ya. Pinjol apapun itu sudah bekerja sama dengan asuransi karena mereka mengetahui resiko memberikan pinjaman kepada orang gitu ya, kepada nasabah. Itu pasti resikonya yang galbay, yang telat bayar, mereka sudah mengetahui resiko itu. Maka dari itu, pihak asuransi wajib bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online. Jadi hutang-hutang kita ini nantinya dibayarkan oleh asuransi. Nah, asuransi itu biasanya uang itu didapatkan dari pinjaman kita teman-teman ya. Kita mendapatkan limit pinjaman 5 juta, kita ajukan dan dapat potongan tuh. Jadi ada biaya layanan, biaya asuransi dan lain sebagainya. Nah, itu dia yang menanggungi hutang-hutang kita ketika kita melakukan galbay. Dan apa bang resiko terbesarnya? Resiko terbesarnya dan resiko yang mungkin lo takuti sebelumnya. Nah untuk resiko yang mungkin gua takuti di awal yaitu teman-teman mungkin didatangin DC karena diancam ya. Dan setelah gua mengalami sepertinya tidak seseram yang gua pikirkan gitu loh melakukan galbay sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan galbay ya pasti kita emang ada pikiran ini datengin ke rumah nggak nih, nanti dia mempermalukan kita nggak nih, atau melapor ke RT RW nggak nih, ya kan? Pasti seperti itu, pasti. Karena gue juga memiliki pikiran seperti itu sebelumnya. Tetapi sampai detik ini emang gue belum pernah didatangin dari pihak Shopee teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan galbay dengan aman asalpun mental kalian kuat. Jadi untuk resikonya pun tidak terlalu besar kalau menurut gua, sehingga keuangan kita ke depannya, keluarga kita bisa menjadi lebih baik ya. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi melakukan galih lubang tutup lubang ya. Mungkin kita berpikir sebelumnya gini, kayak melakukan gali lubang tutup lubang dapat menutup hutang kita dan kita sudah selesai di situ. Ternyata tidak. Gali lubang tutup lubang yang ada kita makin bengkak, hutang kita makin banyak, tidak lunas juga ya. Kehidupan kita makin suram dan keuangan kita juga tidak menentu. Itu yang ada malah merusak hidup kita ke depannya nanti. Maka dari itu coba kita berpikir ke depannya lebih baik gitu loh ya. Kalaupun memang untuk yang rusak cuma data-data kita masuk ke daftar Slack OJK, ya udah cukup di situ aja teman-teman. Tidak perlu ada yang ditakutkan ya. Jadi kalian tidak perlu melakukan pembayaran kalaupun kalian sudah disebar data. Jadi ingat ya, kalau misal pun aplikasinya melakukan sebar data dan kalian melakukan pembayaran nih ya, setelah kalian mengetahui sudah disebar data, itu kalian rugi banget teman-teman. Kenapa gua mengatakan rugi? Satu, kalian sudah dipermalukan. Dan yang kedua, kenapa kalian melakukan pembayaran setelah kalian sudah dipermalukan gitu loh. Jadi kayak seolah-olah kita ini sudah dijelek-jelekan tetapi kita masih baik gitu loh. Jadi percuma aja teman-teman. Dan satu lagi gue ingatkan, tugas dari DC lapangan ya seperti DC WA itu hanya menakut-nakuti aja. DC lapangan pun sama aja, hanya mengingatkan. Sebenarnya hanya mengingatkan, tidak boleh melakukan intimidasi, penyitaan barang berharga di rumah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi itu dia pengalaman gue melakukan galbay di aplikasi Shopee. Dan tidak ada lagi yang menurut gue emang lebih benar-benar menyeramkan gitu loh. Tidak ada teman-teman. Jadi kalau memang pun kita sudah terjebur, ya udah jalani aja. Jadi kita lanjutkan untuk galbaynya sehingga kehidupan kita ke depannya menjadi lebih baik dan tidak terjerumus dengan yang namanya pinjol lagi. Kalau memang masih bisa ajukan aja, galbaikan aja teman-teman ya. Kita mendapatkan uang dan kita tidak perlu memikirkan itu lagi gitu loh. Karena data kita juga sudah jelek ya. Bahkan untuk aplikasi-aplikasi pinjol gitu ya,
masih banyak mungkin sampai detik ini yang menggunakan data busuk bisa cair gitu loh ya. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jadi kurang lebihnya gue minta maaf, gue hanya sharing pengalaman gue mengenai Galbay di aplikasi Shopee. Apa aja resikonya Galbay di aplikasi Shopee sudah gue jelaskan. Dan buat kalian yang mungkin baru angan-angan ingin melakukan Galbay, ya kalian bisa galbaykan aja, simak videonya sampai habis. Kalian bisa ikuti jika kalian menyukai konten gue seperti ini ya. Kita akan memberikan selalu edukasi mengenai pinjaman online, Galbay pinjol, dan lain sebagainya. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.